Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas soal asli 2021 SMUNY terkait dengan pengetahuan kuantitatif. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak di sini, kami tunggu ya. Eits, ada kelas baru nih di GP Media untuk Mandiri, Unpad dan juga UGM. Kalian bisa dapetin paket tryout dan juga kelas online mulai dari harga 25.000 aja dengan ratusan soal prediksi. Yuk daftar sekarang. Nah jadi kita lihat soal pertama, perhatikan barisan berikut. Ada 1, 3, 2, 8, 7, 33, 32, 158, dan 157. Suku ke-8 dan ke-9 barisan tersebut berturut-turut adalah. Nah, jadi teman-teman kalau kita mau menyelesaikan ini itu materinya terkait dengan barisan aritmetika. Nah, yang ditanya di sini adalah suku ke-8-nya dan suku ke-9-nya. Berarti setelah angka 157 gitu ya, ada dua nih ditanya, U8-nya sama U9. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan barisan ini, polanya Kak, ini sebenarnya berbeda-beda. Jadi polanya itu belum sama. Nah, jadi kita nggak bisa langsung nih dari 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 8. Nah, sekarang bisa kita kerjain dulu ya. 1, 3, 2, 8, 7, 33, 32, 158 sama 157. Nah, pola yang bisa kita ambil dari sini adalah kalau dari angka 1 ke angka 2, berarti ini kita tambahi dengan 1. Dari angka 2 ke angka 7, polanya ditambahi dengan 5. Dari angka 7 ke angka 32, polanya ditambahi dengan 25. Nah, dari 32 ke 157, polanya ditambahi dengan 125. Ya. Nah, kalau kita lihat Kak pola yang atas dari 3 ke 8, berarti 3 ke 8 ini ditambahi dengan 5. Kemudian 8 ke 33, nah ini ditambahi dengan 25. Nah, kemudian dari 33 ke 158 ditambahi dengan 125. Sekarang dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini berarti angkanya berapa ya? Kalau kita lihat dari awal kan tambah 5, terus tambah 25, kemudian ditambah 125. Kalau kita lihat pola dari 5 ke 25, dia itu dikali dengan 5 gitu ya. Makanya 5 kali 5 sama dengan 25. Makanya ditambah 25. Kemudian yang berikutnya Kak, 25 dikali 5 tadi 125. Makanya ini ditambah 125. Nah, otomatis berarti pola berikutnya 125 dikalikan dengan 5. Berarti 125 kali 5 adalah 625. Berarti ini di sini polanya Kak ditambah 625. 158 ditambah 625 hasilnya itu adalah 783. Makanya di sini angkanya 783. Nah, yang terakhir Kak, angkanya berapa ya? 157 sampai sama juga nih polanya Kak. Yang awal kan 1 ya, 1 kali 5 hasilnya 5. Kemudian 5 kali 5 hasilnya 25, makanya tambah 25. Kemudian 25 kali 5 hasilnya adalah 125, makanya tambah 125. Berarti sekarang 125 kali 5 polanya berarti ditambah 625. 625 ditambah dengan 157 itu hasilnya itu adalah 782. Nah, berarti di sini Kak 782. Berarti suku ke-8-nya itu adalah 783, sedangkan suku ke-9-nya itu adalah 782.
Makanya jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke deh, kita lihat ya soal berikutnya. Selisih suku kelima dan suku ketiga barisan aritmetika adalah 14, sedangkan suku kedua adalah 12. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, nah berarti di sini teman-teman cluenya adalah barisan aritmetika. Katanya selisih suku kelima, berarti U5 kita kurangi dengan U3 sama dengan hasilnya 14. Kemudian U2 adalah nilainya 12. Kemudian yang ditanya di sini adalah nilai dari U10. Nah, berarti teman-teman, karena yang di sini yang diketahui itu barisan aritmetika, kalau kita mencari suku KN, rumusnya itu adalah A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Nah, jangan lupa ingat rumus yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat Kak, yang diketahui kan U5 kurang U3 sama dengan 14 dan U2 itu 12. Berarti U5 itu sama dengan A ditambah 5 kurang 1 kali B. Berarti A ditambahi dengan 4B. Kemudian U3-nya itu adalah A ditambah 3 kurang 1 dikalikan dengan B. Berarti A tambah 2B. Nah, sekarang baru kita kurangin. U5 dikurangi dengan U3. Berarti U5 kurang U3 itu adalah nilainya tadi 14. U5-nya kita masukin ya. A tambah 4B. Kemudian dikurangi dengan A ditambahi dengan 2B. Hasilnya adalah 14. Berarti A dikurang A nilainya 0 gitu ya. 4B dikurangi 2B hasilnya adalah 2B. 2B itu nilainya 14. B berarti 14 bagi 2, hasil B sama dengan 7. Nah, sekarang nilai B nya udah kita ketemu. Sekarang kita mau cari nilai A. Nah, untuk mencari nilai A nya kamu bisa masukin ke persamaan nilai U2 gitu ya. U2 kan sama dengan 12. Berarti U2 itu kalau kita masukin ke rumus UN A tambah N-1 kali B, berarti hasilnya A tambah B sama dengan 12. A ditambah B-nya tadi 7. Kemudian sama dengan 12. A sama dengan 12 kurang 7, berarti A-nya adalah 5. Oke deh. Nah, berarti sekarang yang kita kerjakan itu nilai U10-nya. Berarti U10 sama dengan A tambah 10 kurang 1 dikalikan dengan B. Nah, A-nya itu berarti tadi kita dapat nilainya 5 ditambah dengan 9 dikali B. Bedanya tadi tuh 7. Berarti 5 ditambah 9 kali 7 adalah 63. Berarti 5 ditambah 63 hasilnya adalah 68. Makanya suku ke-10 barisan tersebut adalah yang B, 68. Sekarang kita lihat soal nomor berikutnya ya. Hasil bagi suku ke-6 dengan suku ketiga barisan geometri adalah 64. Jika suku kedua barisan tersebut adalah 28, maka suku KN barisan tersebut adalah. Nah, jadi di sini teman-teman cluenya itu adalah barisan geometri. Kalau misalkan barisan geometri, nanti kalau mencari rumus suku KN-nya itu adalah A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kamu ingat rumus yang ini ya. Sekarang katanya hasil bagi suku ke-6 dengan suku ketiga, berarti U6 dibagi dengan U3. Hasilnya katanya sama dengan 64. Nah, kemudian yang diketahui lagi, jika suku kedua barisan tersebut 28, berarti U2-nya itu adalah 28. Nah, yang ditanya adalah suku KN, yang ditanya adalah UN-nya. Nah, sekarang untuk mencari UN kan rumusnya tadi AR pangkat N-1. Kita butuh nilai A-nya sama kita butuh nilai R-nya. Nah, kita bisa dapatin nilai A sama R-nya dari persamaan yang udah diketahui. Berarti kalau U6, kita uraikan dulu ya. U6 itu jadinya AR pangkat N-1, berarti 6 kurang 1 jadinya AR pangkat 5 dibagi dengan U3, berarti AR pangkat 3 kurang 1 berarti AR pangkat 2 sama dengan 64. Nah, sekarang A-nya bisa kita coret, kemudian R-nya juga bisa kita coret, berarti R-nya jadinya sekarang pangkat 3 sama dengan 64. Berarti nilai R-nya atau rasionya adalah akar 3 dari 64. Berarti hasilnya itu adalah
nilai R-nya sama dengan 4. Nah Kak, kita udah ketemu nih nilai R-nya sama dengan 4. Nah sekarang kamu bisa untuk mencari nilai A-nya, kamu masukin ke persamaan U2-nya. U2 kan diketahui nilainya 28 ya. U2 kalau kita uraikan, dia itu jadinya A dikali R. Karena N-1 berarti 2 kurang 1 berarti pangkat 1, makanya dia AR sama dengan 28. Berarti A dikali R-nya sama dengan 4 sama dengan 28, berarti A-nya sama dengan 28 bagi 4, hasilnya itu adalah 7. Nah sekarang yang ditanya itu adalah nilai UN-nya. Berarti UN masukin lagi ke rumusnya, A kali R pangkat N minus 1. A-nya berapa Kak? A-nya itu nilainya adalah 7, sedangkan R-nya adalah 4. Kemudian pangkat N dikurangi dengan 1. Nah teman-teman, berarti kalau kita lihat dari opsi A, B, C, dan E gitu ya, jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang A, 7 kali 4 pangkat N minus 1. Oke deh, sekarang kita lihat lagi ya soal berikutnya. Di suatu kios, buah jeruk yang dijual disusun bertumpuk secara teratur. Tumpukan paling atas ada 5 jeruk, tumpukan kedua dari atas 11 jeruk, tumpukan ketiga dari atas 17 jeruk, dan seterusnya. Jika banyakkan tumpukan tersebut ada 8, maka banyak jeruk yang disusun ada. Nah teman-teman, ini kan di sini ada kios buah jeruk nih. Jadi jeruknya itu katanya disusun tertumpuk secara teratur. Nah ini berarti berbentuk barisan juga nih ya. Katanya tumpukan paling atas. Jadi tumpukan paling atas itu kita misalin U1 sama dengan 5. Kemudian tumpukan keduanya itu 11, berarti U2 sama dengan 11, dan tumpukan ketiganya 17, U3-nya sama dengan 17, dan seterusnya. Katanya banyak tumpukan tersebut ada 8, maka banyak jeruk yang disusun ada. Nah berarti jumlah dari banyak tumpukan tadi ketika totalnya itu 8 gitu ya, atau disebut juga dengan SN8. Nah berarti Kak, kalau misalkan kita mau mencari jumlah dari barisan aritmetika, nanti rumusnya itu disebut dengan SN. Nah, SN ini rumusnya N/2 dikali dengan 2A tambah N-1 dikalikan dengan bedanya. Nah, jadi sekarang Kak, kita butuh nilai bedanya kan. Nah, berarti kalau kita mencari beda, kita bisa dapatin dari U2 dikurangi dengan U1. Bedanya berarti Kak, 11 dikurangi dengan 5 berarti sama dengan 6. Nah di sini Kak, tadi yang ditanya adalah SN8 gitu kan, berarti S8 nya ketika sukunya itu 8 gitu kan, atau jumlah suku ke-8 nya berapa gitu, berarti S8 nya sama dengan N/2. N/2 itu berarti 8 dibagi dengan 2 dikali dengan 2A. Nah teman-teman, nilai A itu sama dengan U1, berarti 2 dikali 5 ditambah N-1 kali B. N nya tadi 8 kurang 1 kali bedanya tadi 6. 8 bagi 2 4, 2 kali 5 itu 10 ditambah 7 kali 6 itu adalah 42. Berarti 4 dikalikan dengan 10 ditambah 42 adalah 52. Berarti 4 kali 2 8, 4 kali 5 20. Hasilnya itu adalah 208. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D, 208. Oke, kita lihat soal berikut ini. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 9 meter dari tanah. Bola tersebut selalu memantul 2/3 kali ketinggian sebelumnya. Panjang lintasan bola dari mula dijatuhkan sampai berhenti adalah. Nah, jadi teman-teman ini caranya pakai deret geometri gitu ya. Nah, kita lihat nih deret geometri tak hingga, yang dimana nanti untuk yang pertama kita lihat deret geometri tak hingga yang turun gitu ya. Makanya kita dapatin ketika dia turun A per 1 minus R gitu ya. A-nya tadi ke 9, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi dengan 2/3. Nah berarti 9 dibagi dengan 1/3, hasilnya sama dengan 27. Ini untuk yang naik. Nah kalau kita lihat yang turun, berarti nanti tadi Kak bolanya dijatuhin dari ketinggian 9 kan. Nah, tinggal kamu kaliin, berarti 9 dikalikan dengan 2/3 dibagi dengan 1 kurang 2/3. Hasilnya adalah 9 kali 2/3 kan, berarti ini 3 kali 2 6. 6/1/3
berarti hasilnya itu adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah kemudian baru kamu totalin nih, 7 tambah 8 itu 15, kemudian 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Makanya teman-teman panjang lintasan bolanya itu nilainya itu adalah 45. Nah di sini teman-teman opsinya nggak ada nih ya, jadi jawaban yang benar itu adalah 45 ya. Sekarang kita lihat nomor berikutnya, nilai X pangkat 3 dikurang 2Y untuk X dalam interval min 1,1 dan Y sama dengan 3 adalah. Nah, di sini teman-teman katanya X pangkat 3 kurang 2Y, interval X-nya min 1 sama 1, berarti X pangkat 3 kurang 2Y kita kerjain dengan memasukkan interval nilai X-nya. Nilai X-nya kan yang awal min 1 ya, berarti ketika X-nya sama dengan min 1, hasilnya itu adalah min 1 pangkat 3 dikurangi dengan 2 kali Y. Y-nya nilainya 3 ya, berarti min 1 dikurang 6 hasilnya min 7. Kemudian yang berikutnya ketika X-nya sama dengan 1, kita dapatin hasil dari X pangkat 3 kurang 2 yaitu adalah 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3. Berarti 1 dikurangi 6, hasilnya itu adalah minus 5. Nah berarti teman-teman jawaban yang tepat gitu ya untuk soal ini adalah minus 7, minus 5. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah sekarang kita lihat soal berikutnya, akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x tambah 6 sama dengan 0 adalah M dan N. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya M min 2 dan N min 2 adalah. Nah teman-teman ini kan akar-akar persamaan kuadrat ya, jadi ingat lagi kalau berbicara akar-akar persamaan kuadrat nanti kita bakal mengenal dua akar, x1 tambah x2 sama x1 kali x2. Nah karena di sini katanya akar-akarnya M dan N, makanya kita dapatin akarnya M ditambah N sama dengan rumusnya, ingat ya, minus B per A. Kemudian kalau M dikalikan dengan N, ini N ya, berarti rumusnya adalah C per A. Nah kita lihat M tambah N min B per A, berarti minus dikali min 3 per 2, hasilnya adalah 3 per 2. Kalau M dikali N itu berarti C per A, C nya ini 6 kan, kemudian berarti 6 bagi A, A nya nilainya 2, sama dengan 6 bagi 2 itu adalah 3. Oke deh, sekarang baru kita ganti, katanya kan persamaan kuadrat baru akar-akarnya M-2 sama N-2. Nah berarti persamaan kuadrat yang baru AX kuadrat tambah BX ditambahi dengan C, ini persamaan akar kuadrat yang baru. Nah akar-akarnya kita pakai M-2 dan N-2, berarti kalau kita pakai akar-akar M-2 dan N-2 jadinya kita dapatin rumusannya seperti ini ya. Berarti yang tadinya awalnya M tambah N sama M kali N sekarang udah berubah nih, jadi M dikurangi 2 gitu ya, ditambah dengan N dikurangi 2 sama dengan rumusnya balik lagi minus B per A. Kemudian ini bisa kita satuin kan, M tambah N dikurangi dengan 4, hasilnya adalah min B per A. Berarti M tambah N, tadi nilai M tambah N itu kita dapatin 3 per 2, makanya ini 3 per 2 dikurangi dengan 4 sama dengan minus B per A gitu kan. Nah kita samain penyebutnya, berarti sama-sama bagi 2, ini 3, berarti ini 2 bagi 1 2, 2 kali 4 8 sama dengan min B per A. Nah berarti 3 min 8 itu hasilnya min 5 per 2 sama dengan min B per A. Berarti 5 per 2 itu hasilnya adalah B per A. Nah sekarang kita cari lagi persamaan satu lagi kan, tadi kan masih M tambah N ya, sekarang M dikalikan dengan N. Kalau misalkan M dikalikan dengan N, kakak taruh sini ya, berarti M dikurangi 2 dikalikan dengan N dikurangi 2 sama dengan hasilnya kak C per A. M kali N berarti MN ya, kemudian ditambahi dengan M kali min 2, kemudian 2M kurangi dengan 2N, berarti ini kakak taruh jadinya M kali N ditambah 2M minus N ya. Oh ini tandanya dikurang dan ini tandanya ditambah,
kemudian ditambahi dengan 4, hasilnya adalah C per A. Oke deh, M kali N tadi Kak nilainya adalah 3, dikurangi dengan 2 kali M tambah N, berarti 2 kali 3 per 2, ditambahi dengan 4 sama dengan C per A. Berarti 2-nya kita coret, 3 kurang 3, 0 gitu ya, 0 tambah 4 hasilnya 4 sama dengan C per A. Nah biar sama B per A, tadi kan A-nya 2 ya, sekarang A-nya 1. Nah ini C per A ini kita jadiin dia sama dengan jadinya 4 per 1, berarti biar jadi 2 berarti jadinya 8 per 2. Makanya kita dapatin, kalau taruh di sini ya, nilai A-nya itu sama dengan 2, nilai B-nya itu sama dengan 5, dan nilai C-nya itu sama dengan 8. Berarti persamaan kuadrat yang barunya untuk ini AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan A-nya tadi 2, berarti 2X kuadrat ditambah BX berarti tambah 5X ditambahi dengan C berarti ditambahi 8. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada penyelesaian dari pertidaksamaan X min 2 dibagi dengan X kurang 3 lebih besar sama dengan X min 1 per X minus 2 adalah. Nah ini teman-teman caranya, kita pindahin dulu ke ruas kiri semuanya ya, baru lebih besar sama dengan 0. Jadinya X minus 2 dibagi dengan X minus 3 dikurangi dengan X min 1 dibagi dengan X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah ini kita sama ini penyebutnya, jadinya X min 3 sama X minus 2 gitu kan. Jadinya kalau misalkan X min 3 dengan X min 2 kita bagi X min 2 kan sisa X min 3 ya, berarti sekarang X min 3 dikali dengan X minus 2. Kemudian maksudnya X minus 2 dikali dengan X minus 2, kemudian dikurangi dengan X min 1 dikalikan dengan X minus 3 lebih besar sama dengan 0. Nah ini kayak perkalian biasa aja, kamu kaliin gitu ya, berarti X kali X, X kuadrat dikurangi dengan 2X kurangi 2X ditambahi dengan 4. Nah ini yang pertama dikurangi dengan X kuadrat dikurang 3X dikurangi X ditambahi dengan 3 dibagi dengan X minus 3 dikalikan dengan X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Nah berarti sekarang kita lihat nih ya, X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambahi dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang 4X ditambahi dengan 3 dibagi dengan X min 3 dikalikan dengan X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah ini kan berarti habis nih X kuadrat kurang X kuadrat berarti 0, min 4X tambah, jadinya kan kalau negatif kali negatif positif ya, makanya min 4 tambah 4X, min 4X tambah 4X 0. Sekarang 4 kurang 3 berarti sisanya 1, bagi dengan X min 3 dikalikan dengan X min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah teman-teman, berarti kita cari daerah yang X min 3 dikali X min 2 itu lebih besar dari 0 gitu ya. Nah tadi Kak, berarti kan di sini X nya itu sama dengan 3A sama X nya itu sama dengan 2. Nah baru nih kamu cari daerahnya. Nah jadi cara mencari daerahnya kamu bisa uji nih angkanya. Berarti yang pertama X min 3, X min 2, daerah yang lebih dari 4 kan ke daerah kanan, berarti 4 min 3 kali 4 min 2 berarti hasilnya positif, makanya daerahnya positif. Kemudian yang berikutnya, ini kan dari 2 ke 3 daerahnya 1 ya, berarti 1 min 3 kemudian 4 min 1 berarti hasilnya ini adalah negatif gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kamu boleh pakai angka 0, 0 kurang 3, kemudian 0 dikurang 2. Negatif kali negatif berarti hasilnya itu adalah positif. Nah, berarti ini daerahnya ya, karena dia lebih besar dari 0. Berarti teman-teman, jawaban yang benar untuk soal ini daerahnya itu adalah 2, lebih kecil dari X, kemudian nanti lebih kecil dari 3. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang E.
Oke, seorang karyawan baru di sebuah perusahaan memulai bekerja pada tanggal 1 Januari. Gajinya per bulan 5 juta rupiah. Setelah bekerja 8 bulan, gajinya naik sebesar 20%. Di akhir tahun, dia harus menghitung pajak penghasilannya yang dihitung dari jumlah gajinya selama setahun. Nah, 16 juta rupiah gajinya setahun tidak kena pajak dan sisanya kena pajak sebesar 5%. Rata-rata pajaknya per bulan di tahun tersebut adalah, nah berarti teman-teman di sini kita lihat dulu nih gajinya selama sebulan itu kan 5 juta. Setelah dia bekerja 8 bulan gajinya naik sebesar 20% gitu ya. Berarti kan dia itu digaji selama setahun dari bulan pertama bulan ke-8 itu dia gajinya 5 juta nih. Kita hitung gaji dia selama 8 bulan dulu ya. Berarti 5 juta dikalikan dengan 8 bulan. Berarti dia punya gaji gitu ya selama bulan pertama sampai bulan ke-8 itu adalah sebesar 40 juta. Kemudian katanya gajinya naik kan tadi setelah bekerja 8 bulan, berarti bulan ke-9, 10, 11 sama 12 gajinya udah beda, naik 20%. Berarti gaji dia selama 4 bulan berikutnya selama setahun itu berarti kan sisa 4 bulan nih. Berarti 5 juta ditambah dengan 20% dikali dengan 5 juta. Nah, baru kita kali dengan tadi berapa bulan kali 4 bulan gitu ya. Berarti Kak 5 juta ditambah dengan 20% kali 5 juta itu 1 juta. Berarti dia dapat gaji itu 6 juta. Berarti 6 juta dikali dengan 4 bulan hasilnya itu adalah 24 juta. Ini tadi 24 juta ya. Nah, sekarang Kak baru kita totalin nih. Berarti kan gaji setahun dia itu adalah 40 juta ditambahi dengan 24 juta. Berarti totalnya itu sama dengan 64 juta. Nah, gaji setahun tadi tuh 16 juta rupiahnya itu tidak kena pajak. Berarti yang kena pajak berapa nih? Berarti kena pajak kita kurangin berarti ya 64 juta dikurangi dengan 16 juta. Berarti yang kena pajak itu sebesar 48 juta rupiah. Nah, berarti sekarang balik lagi Kak. Sisanya tadi kena pajak sebesar 5%. Berarti kita kalikan ya. Dikenai pajak 5%. Berarti 48 juta dikali dengan 5%. Nah, 48 juta dikali 5% itu adalah 2.400.000. Nah, berarti dia itu bayar pajak setahun itu teman-teman sebanyak 2.400.000. Nah, karena di sini ditanya rata-rata pajaknya per bulan, berarti kita bagi 12. Berarti rata-rata pajak dia yang harus dia bayar per bulan sama dengan 2.400.000 kita bagikan dengan 12 karena kan satu tahun itu 12 bulan kan, makanya 24 bagi 2 itu adalah 2. Kemudian nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia itu rata-rata pajaknya sebesar 200.000. Makanya jawaban yang benar itu adalah yang A. Nah, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Nah, di sini ada gambar gitu ya teman-teman. Katanya yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Kalau kita lihat gambarnya ini gitu ya, kalau kita satukan, dia ini gambar satu lingkaran gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kecil ini kalau kita satukan menjadi satu gambar lingkaran yang kecil juga. Berarti kan otomatis luas daerah yang diarsir itu kita dapatin dari luas lingkaran yang pertama atau yang lebih besar dikurangi dengan luas lingkaran yang kedua atau yang lebih kecil. Nah, kita lihat dulu luas lingkaran untuk yang lebih besarnya Kak. Di sini kan panjangnya itu sebesar 42 ya. Jadi kalau mencari luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat gitu ya, dikurangi dengan luas lingkaran lagi pi r kuadrat. Nah, jari-jarinya kita bisa dapatin dari panjang ini nih. Nih kalau kita lihat kan dia mulainya dari sini 1, 2, 3 kan. Maaf sampai sini. Titiknya tuh ada di 1, 2, 3. Berarti ini kan ada 3 nih ya titiknya. Berarti kalau kita bagi 2 kan 21 ya. Nah, sedangkan ini ada 3 kan. Berarti kalau kita totalin dia berarti 14 gitu kan. Kalau kita bagi 2 nanti ini jari-jarinya jadinya 14. Jari-jari yang pertama karena dia meternya itu jadinya 28 gitu ya. Karena kan ini 3 ya. Nah, berarti
otomatis jari-jarinya itu 14 karena bagi 2 kan, berarti PR kuadrat, berarti Pi-nya 22/7 dikali dengan R-nya itu 14 kali 14 dikurangi dengan jari-jari yang kecil ini, yaitu kan tadi cuma kepake 1 ya panjangnya ketika kita bagi 4 tadi. Nah berarti dia jari-jarinya jadinya 14 bagi 2 jadi 7, makanya ini 22/7 kali dengan 7 dikali dengan 7, berarti 22/7 kali 14 kamu coret-coret berarti 2. Nah ini coret-coret, nah berarti 22 dikali 28 gitu ya dikurangi dengan 7, berarti 22 dikalikan dengan 21, berarti 22 dikali 21 itu hasilnya itu berarti 462. Makanya jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang B. Nah sekarang nomor terakhir nih, kita lihat ya, keliling bangun data tersebut. Nah teman-teman, kalau kamu mau cari keliling, yang pertama ini kan segitiga ya, berarti ini kamu butuh nilai sisi yang ini, sisi yang berikutnya gitu ya, kemudian semua yang mengelilingi bangun ini kita totalin gitu karena yang ditanya kelilingnya. Berarti yang pertama Kak, kamu harus tahu dulu nih keliling dari segitiga ini kan bentuknya sisi miring ya, berarti kamu bisa cari pakai cara Pitagoras. Caranya gimana Kak? Berarti untuk mencari ini kita pakai rumus Pitagoras ya, berarti 12 kuadrat dikurangi dengan ini kan 10 nih panjangnya, kamu bagi 2 aja, ini 5, ini 5, berarti 12 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat, berarti 144 dikurangi dengan 2, maaf karena ini sisi miring berarti kita tambahin ya, berarti ini tambah, nah 144 tambah 25, berarti 144 tambah 25 itu adalah 169. Nah berarti Kak, sisi miringnya berarti kita kuadratin kan akar dari 169. Nah akar 169 itu adalah 13, makanya ini kita ketemu nih Kak, nilainya 13. Ini kan sama nih sama sisi yang sebelahnya kan, ini juga 13. Nah terus, nah ini nilainya kalau ada tanda 2 kayak gini menunjukkan sisinya itu ukurannya sama teman-teman, makanya ini nilainya 10 dan ini juga nilainya 10. Nah sekarang kan kita butuh nilai sisi miring segitiga yang ini dan ini kan. Nah terus satu lagi keliling dari setengah lingkarannya. Nah sekarang berarti kamu bisa cari lagi nih nilai ini pakai Pitagoras gitu kan. Nah ini kan dari sini tadi nilainya 10 Kak, sedangkan kamu dikasih nilai diameter lingkaran ini 22. Kamu tinggal bagi 2 aja nih, sisanya kan 12 ya, berarti di sini nilainya 6 dan di sini nilainya 6. Nah berarti sisi miringnya itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambahi dengan 6 kuadrat, berarti akar 64 ditambahi dengan 36, berarti akar dari 100 sama dengan 10. Nah berarti ini nilainya 10 ya. Nah ini 10. Nah ini pasti nilainya sama nih sama sisi yang ini 10. Nah kemudian yang terakhir itu keliling setengah lingkarannya. Kita cari ya, kalau keliling setengah lingkaran berarti kalau keliling lingkaran kan dia PR kuadrat ya, V kali D, karena ini keliling. Berarti kalau yang ditanya keliling ini berarti setengah V D gitu, karena setengah lingkaran. Berarti setengah dikali V-nya kamu boleh pakai 3,14 ya, karena di sini tuh diameternya itu 22 gitu, nggak bisa dibagi dengan 7, berarti setengah kali 3,14 dikalikan dengan 22. Nah berarti kamu coret-coret ini 11 gitu ya. Nah jadi 11 dikali dengan 3,14. Nah kita kali aja nih di sini ya, 3,14 11 413 413 gitu ya, berarti 34,54. Nah kita udah ketemu semua nih Kak, ini berarti 34,54. Nah berarti kelilingnya tinggal kamu totalin aja nih semua keliling nilainya. Berarti yang pertama tadi berapa Kak? Dari segitiga ini tadi 13 tambah 13 ditambah dengan yang persegi ini, yang kelilingnya ada 10 tambah 10. Kemudian yang segitiga yang kecil ini lagi ada 10 tambah 10. Kemudian yang keliling setengah lingkaran tadi ditambahi dengan 34,54 gitu ya. Ini kamu totalin aja,
13 berarti 26, tambah 20 berarti 46, 46 tambah 20 berarti 66, tambah 34,5, hasilnya itu adalah 100,54 cm. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini itu adalah yang D. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal asli 2021 SMUNY materi pengetahuan kuantitatif ya. Semoga membantu teman-teman semua. Sekian dari kakak, sampai jumpa. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang!